Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Khususnya kita akan belajar menu Home. Nah, menu Home ini kita akan pelajari satu persatu menu-menu dan fungsi-fungsi icon-icon ini. Dan sebelum kita lanjut ke tutorialnya atau pembelajarannya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bagian bawah video ini untuk mendapatkan updatean video kami selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Nah, untuk menu Home, saya di sini saya siapkan terlebih dahulu file yang sebelumnya sudah saya ketik, yaitu surat lamaran seperti ini. Nah, dari surat lamaran ini kita akan mencoba fungsi-fungsi dari setiap icon-icon ini, apa saja dan bagaimana cara fungsi penggunaannya. Oke teman-teman, kita mulai dari yang bagian tulisan font atau di bagian menu font ini. Nah, di bagian kotak font ini kita akan coba satu persatu. Nah, kita mulai. Untuk tulisan di bagian Times New Roman dan sebagainya ini teman-teman, ini adalah untuk merubah tulisan. Maksud di sini merubah tulisan, teman-teman bisa saksikan cara penggunaan dari setiap icon-icon ini. Pertama, teman-teman harus blok dulu seperti ini, baru pilih salah satu icon-icon di sini. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jika tidak diblok, maka dia tidak akan menjalankan hasil dari blokan ini. Contoh seperti ini. Saya ingin menebalkan atas nama Amerapa, maka saya blok terlebih dahulu, lalu saya klik tanda icon bold atau B ini, maka dia akan menjadi besar atau menjadi cetak tebal. Nah teman-teman, seperti itu cara penggunaan icon-icon ini. Oke, kita lanjut. Untuk merubah tulisan, contohnya seperti ini, saya akan rubah. Contoh, saya blok dulu Amerapa ini, lalu saya pilih icon font. Nah, teman-teman bisa lihat, jika saya turunkan seperti ini satu-satu, maka tulisan di situ, di tulisan Amer Azikra itu akan berubah sesuai dengan font yang kita inginkan. Nah, saya contohkan saja ini, saya klik. Atau teman-teman juga bisa menggunakannya dengan cara di blok terlebih dahulu bagian sini, lalu teman-teman klik satu kali di bagian font, lalu teman-teman turun naik atau naikkan melalui panah yang ada di keyboard. Nah, oke teman-teman, itu yang pertama untuk font di atas. Kemudian untuk ada angka 12 di sini, yaitu font size atau ukuran font atau ukuran tulisan. Nah teman-teman, sama seperti tadi cara menggunakannya. Contohnya seperti ini, saya blok lagi dulu rapanya, lalu teman-teman bisa pilih di sini ukuran tulisan yang hendak teman-teman perbesar atau perkecil. Contohnya saya akan membesarkan huruf S. Bisa teman-teman langsung klik seperti ini lalu pilih, atau teman-teman ketikkan di sini mau keinginan teman-teman berapa, misalkan 100. Nah, maka tulisannya akan membesar sesuai dengan ukuran font 100. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, untuk bold, italic, underline, itu bold ini menebalkan garis miring, tulisan miring, dan ini ialah garis bawah. Nah, kita contohkan seperti ini teman-teman. Saya tulis dulu yang ini, dengan hormat ini saja dulu, dengan rapa ini. Nah, kita akan coba dengan B. Nah,
bold maka dia akan menebal. Kemudian kita miringkan italic maka akan seperti ini. Kemudian jika kita klik yang underline atau garis bawah itu, maka dia akan ada garis bawah. Oke teman-teman, selanjutnya yang ada tampilan ABC tetapi ada garis dicoret, strike. Ini adalah mencoret kata atau mencoret tulisan. Contohnya seperti ini. Saya blok dulu surveyor, lalu kita klik maka dia akan tercoret. Nah kemudian teman-teman ada lagi ini subscribe dengan superscribe. Mohon maaf jika bahasa Inggris saya agak rancu karena saya kurang dalam berbahasa Inggris. Oke, ini ialah penggunaannya untuk misalkan ada tanda seperti ini. Ada tanda misalnya 2/2. Nah 2/2 ini teman-teman, jika teman-teman ingin memangkatkannya, teman-teman klik yang tanda X ada 2 di atasnya. Nah maka akan seperti ini. Tapi jika teman-teman mengklik yang bagian satunya yaitu ke bawah, yaitu dia akan ke bawah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman ke bagian yang di sini. Huruf-huruf yang di sini ini sebenarnya lebih ke pewarnaan teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya blok dulu huruf S, lalu kita klik, lalu pilih di sini mau warna apa. Atau jika tidak ingin warna ada yang di sini, teman-teman bisa pilih more color. Jika tidak mau ada yang di sini, teman-teman bisa kombinasi di sini seperti ini. Oke, maka seperti ini atau seperti ini teman-teman. Nah tapi jika teman-teman ingin lagi ada namanya gradient, maka teman-teman gradient ini lebih cantik atau lebih bervariasi seperti ini teman-teman. Kemudian yang ada A, ada pensil, itu sebenarnya kalau teman-teman pernah lihat di arsir atau di garis bawahi seperti ini. Nah teman-teman, itu terlalu besar seperti ini. Nah oke, kemudian huruf A ini ialah penulisan untuk judul-judul besar. Contohnya seperti ini, kita ambil satu, misalkan yang ini. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman belum lihat, saya ulangi seperti ini. Nah maka dia akan berubah tulisan menjadi seperti ini. Kemudian yang atas clip formatting ini sebenarnya hampir tidak kita pergunakan teman-teman, karena ini biasanya hanya untuk menghapus saja. Nah, menghapus efek-efek yang kita pasang tadi. Oke, kemudian lanjut di ini sama seperti yang huruf besar, huruf kecil. Contoh seperti ini. Jika teman-teman menulis seperti ini misalkan, nah ada tulisan Amer Rapa, sedangkan nama yang huruf pertama harus kita besarkan. Berarti blok dulu, teman-teman bisa pilih di sini yang mana yang mau teman-teman besarkan. Contoh seperti di atas ini, itu yang besar hanya kalimat yang pertama, sedangkan kalimat kedua itu kecil, sedangkan yang kedua itu kecil semua, huruf besar semua, huruf kapital besar di depan. Berarti yang ini kita pilih. Nah kalau ingin besar semua, tinggal pilih yang ini. Oke, ini penggunaannya teman-teman untuk kalimat yang banyak. Contohnya seperti ini di sini misalkan.
ini kan tidak mungkin kita harus sudah kita ketik lalu kita mau perbesar satu-satu, tidak mungkin. Jadi kita menggunakan seperti ini jika mau dibesarkan langsung. Nah kemudian teman-teman, kita akan lanjut ke kolom bagian paragraf untuk mengatur paragraf. Nah ini penggunaan ini adalah bullet. Bullet ini contohnya kita untuk di bagian sini. Bullet ini jangan dulu klik yang di bagian sini ya teman-teman, tapi klik dulu yang bagian panah ke bawah. Panah ke bawah kita klik. Nah ini banyak variasi, teman-teman bisa lihat di bagian bawah di sini. Ketika saya klik yang ini maka dia tampilan seperti itu. Nah ini akan merubah tampilannya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang di sebelah bullet itu ada numbering. Numbering ini sama, jangan langsung diklik yang bagian sini teman-teman, tapi klik dulu di bagian panahnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini sama seperti yang tadi teman-teman. Saya turunkan sedikit. Nah merubah nomor, angka dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu untuk paragraf. Saya kembalikan dulu ini teman-teman. Nah untuk paragraf ini teman-teman bisa lihat contohnya itu untuk sub-sub ke bawah, untuk heading, untuk sub. Jadi ada judul, ada anak judul seperti itu. Nah kemudian ini teman-teman adalah spasi. Rapikan dulu teman-teman. Nah ini adalah spasi. Cara penggunaannya sama, misalkan seperti ini, kita blok dulu. Saya mau pasang misalkan 1 spasi, 1,15 spasi, 1,5 spasi, 2 spasi, 2,5 spasi dan sebagainya. Nah ini digunakan untuk paragraf-paragraf, misalnya kita menulis paragraf yang besar untuk kerapiannya. Kemudian teman-teman di sini ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, lalu rata kiri kanan. Nah cara penggunaannya gampang seperti ini teman-teman, tinggal klik. Nah gunanya untuk ratanya sebelah sini, ini ratanya. Lalu kalau yang ini ratanya sebelah sini, kalau yang ini untuk judul biasanya di tengah. Nah kalau yang ini yaitu meratakan kiri dan kanannya. Oke, kemudian teman-teman lalu bisa melihat di bagian sini. Ini tentu teman-teman sudah tahu ini penggunaannya hampir sama seperti yang di bagian sini tadi, tapi ini lebih ke mewarnai dalamnya, bukan tulisannya. Nah, contohkan. Oke, kemudian teman-teman kita akan beralih ke border. Nah border ini ialah membuat kolom. Contohnya seperti ini, jika kita ingin membuat kolom rapa ini, kita blok dulu rapanya, lalu teman-teman bisa kasih garis. Nah ini, nah seperti ini. Nah jadi dia dalam kotak, atau teman-teman bisa seperti ini. Nih, nah, langsung diberi kotak seperti itu. Oke, kemudian ini lebih ke pengurutan sebenarnya. Nanti saja akan kita bahas. Nah kemudian ini adalah nah rata-rata seperti ini saja teman-teman, menggeser tab. Nah, oke, kalau yang ini ya biasa teman-teman, seperti ini teman-teman bisa blok lalu mencoba sendiri. Nah seperti ini heading. Nah, oke, nah kemudian pada editing di bagian sini teman-teman, ini berguna untuk jika teman-teman ada banyak tulisan di bawah sini, pin itu memungkinkan teman-teman untuk mencari
kata yang ada di situ. Contohkan saya mencari Amer. Ada berapakah tulisan Amer di sana? Nah, teman-teman bisa lihat Amer itu ada 2 seperti ini, teman-teman. Pertama di sini, kedua di sini. Nah, itu gunanya pin untuk mencari kalimatnya. Bisa digunakan nanti jika teman-teman menyusun skripsi, mencari buku, mencari pencarian kata-kata yang sesuai dengan isian atau kalimat-kalimat yang ingin teman-teman ketahui. Kemudian replay ini ialah merubah. Contohnya teman perhatikan lembar ini. Nah, replay ini bisa merubah langsung keseluruhan. Contohnya seperti ini. Saya mau rubah misalkan lembar, saya rubah menjadi apa? Lembar-lembar ini nanti kalau kita ganti satu-satu repot, jadi kita gantinya langsung lembar, terus kita ganti misalkan kertas. Nah, lalu kita klik replay all atau merubah keseluruhan. Yes. Nah, maka dia akan berubah menjadi seluruhnya kalimat yang ada tulisan lembar itu berubah kembali menjadi kertas. Nah, jika kita balik jadi lembar lagi, maka dia akan kembali lagi seperti awal. Ini teman-teman dipergunakan untuk merubah kalimat-kalimat atau mengganti tulisan-tulisan yang sudah banyak. Kalau satu lembar seperti ini ya tinggal kita ganti satu-satu, tapi jika dia masih terlalu banyak, maka ada 100 lembar, 100 halaman ini, maka teman-teman akan sangat sulit. Itulah menggunakan fasilitas replay. Nah, kemudian select ini teman-teman lebih kepada penggabungan dari insert nantinya, yaitu jika kita tidak bisa menselectnya, maka kita akan menggunakan ini. Nanti kita akan gabungkan dengan penggunaan insert. Kemudian teman-teman kita beralih ke menu clipboard atau menu yang di sini ada cut, copy, format, painting, dan paste. Apa ini teman-teman? Nah, kita coba dulu yang pertama, yaitu copy atau cut. Pertama blok. Cara penggunaannya sama seperti tadi, blok dulu, lalu kita coba cut, lalu kita klik paste. Nah, atau paste lagi. Nah, teman-teman, setelah seperti itu, kemudian kalau copy itu kita bisa enter di sini. Nah, muncul juga. Nah, bedanya cut dan copy itu ialah kalau cut, begitu kita meng-cut ini, memotong ini, maka tulisan asli terpotong dan tergantikan ke tempat yang lain atau memindahkan ke tempat yang lain. Contohnya seperti ini, pimpinan saya ambil, lalu pimpinannya akan saya pindahkan di samping hormat saya. Nah, pimpinan di sini saya ulang, pimpinan, lalu saya pilih cut, maka pimpinannya akan hilang. Kemudian saya akan pindahkan ke sini. Nah, saya ulang lagi. Nah, jika menunya copy itu berarti copy, dia menduplikat dan tidak akan hilang di bagian pimpinannya. Sedangkan paste ialah paste, itu menampilkan hasil dari copyan tadi. Kita klik copy, maka akan tampil sama seperti cut, lalu dimana kita akan menempelkannya itu klik paste. Kemudian format painting itu yaitu kita memindahkan format paintingnya, misalkan format ini huruf besar, misalkan ini kita mau membuat besar semua ini, berarti kita copy ke saja ini, lalu format paintingnya. Nah, dan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan atau teman-teman yang belum mengerti tentang tutorial menu home ini, teman-teman bisa klik atau
teman-teman bisa berkomentar atau menanyakan di bagian kolom komentar di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.